Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya, khususnya kelas 7. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini masih kita diberikan kesehatan dan kekuatan baik jasmani maupun rohani. Namun untuk itu jangan lupa selalu ingat jaga kesehatan di era COVID ini. Baiklah, pada kesempatan ini akan melanjutkan sebelumnya dan sedikit mengulas, yaitu tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Ya, adapun sub-sub yang kita akan pelajari, yang pertama adalah sedikit merenungkan. Ya, renungkanlah tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat YS Ar-Rahman, ya. Terus nanti berikutnya yaitu mari membaca Al-Qur'an. Nah, di sini yang kedua pembelajaran kita membaca, ya. Membaca Al-Qur'an. Karena bagi kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu adalah bagiannya itu adalah membaca. Baiklah, sebelum kita dimulai, marilah kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi seperti awal pertama kita bertemu, yaitu di bab 6 tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Judulnya dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Nah, di sini ada beberapa konsepnya, yaitu Islam dan ilmu pengetahuan, ya. Karena di sini PAI, pendidikan agama Islam, pasti berhubungan dengan Islam. Maka dari itu, ya, sesuai subjudulnya, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Lalu ilmu itu apa? Ya. Ilmu itu adalah cahaya, nur, ya. Ilmu itu adalah cahaya. Kenapa cahaya? Ya, karena ketika kita dalam keadaan kegelapan, apa yang kita inginkan? Yaitu adalah penerangan, yaitu cahaya. Al-ilmu nur, ya. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu seperti sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, nah, zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Nah, istilah itu dari kegelapan ke terang benderang itu adalah ilmu, nurun, cahaya, ya, terang benderang, semua menjadi mudah, ya. Ya, logikanya kita seperti di dalam kegelapan lalu kita diberikan penerangan, kita ingin mengambil sesuatu. Jika terus gelap, apakah kita mudah untuk mengambil sesuatu itu? Tetap butuh yang namanya penerangan, ya, cahaya, nur itu. Diberikanlah cahaya, maka ketika ingin mengambil sesuatu, mudahkah kita menemukannya? Tentulah pasti mudah. Nah, itulah, ya. Untuk pembukaan ilmu pengetahuan, ya. Ilmu itu adalah cahaya. Pengetahuan itu semua hal yang ada di bumi dan langit ini haruslah kita ketahui. Apakah ilmu itu sedikit, banyak, ya. Ilmu itu banyak, maka kita harus banyak tahu, ya. Ya, pengetahuan itu akan memudahkan kita. Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Iya, apapun itu harus didasari dengan pengetahuan. Kita menjadi seorang misalkan contoh, kita menjadi seorang guru, ya, tentunya harus tahu bagaimana menjadi seorang wudhu agar menjadi cahaya, ya.
guru, atau menjadi seorang petani. Kita mencari tahu, apalagi zaman sekarang kita belajar tidak harus dengan buku. Kita bisa melihat di media, di internet, banyak ilmu-ilmu pengetahuan itu ya. Kita ingin menjadi seorang petani, misalkan contoh, berarti kita harus mengetahui tentang tani. Jadi ini lebih ke subnya, pengetahuannya itu disub-subkan oleh kita ya. Kalau kita ingin menjadi seorang pembalap, kita harus tahu tentang motor. Kalau kita ingin menjadi seorang direktur kah, atau menjadi apapun itu, maka kita harus tahu. Nah, lebih ke subnya, kita harus memiliki cahaya di bidang itunya. Kalau di sekolah, misalkan contoh, seorang guru yang mengajarkan tentang tani, lalu dia mengajarkan tentang bahasa Inggris, maka tidak akan nyambung. Nah, maka dari itu dengan ilmu pengetahuannya itu harus sejajar sesuai dengan potensinya. Atau apapun itu, pengetahuannya harus apa yang kita inginkan. Misalkan contoh, kita ingin menjadi seorang pilot. Kita harus tahu tentang pilot agar mendapatkan pencerahan. Kita ketika membicarakan tentang kapal, tentang pesawat, maka kita tidak kaku lagi, udah tahu tentang itu. Ketika kita berbicara tentang misalkan kita keinginan menjadi orang sukses dari berdagang, maka ketika mengatakan dagang, maka tahu bagaimana caranya jual beli, berdagang. Nah, pengetahuan itu diawali dengan itu. Lalulah di situ, setelah diketahui, jadilah nur yang disebut ilmu, ya, yang disebut dengan ilmu. Baik. Oke, kita lanjutkan. Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi ilmu. Nah, dari situlah baru kita diberikan kemudahan. Kita sudah memiliki pengetahuan, yang sudah menjadikan ilmu bagi kita, ya, disimpan untuk kita, lalu kita lakukan, maka akan menjadi mudah, ya. Ya, misalkan ilmu pengetahuan. Oke. Apapun itu yang ingin semuanya kakak ingin mengetahui, ya, kalian semuanya kelas 7. Apapun itu, ya, kita harus didasari dengan pengetahuan. Apakah kita mau menjadi seorang apapun, harus didasari dengan pengetahuan, dengan ilmunya. Kelas 7 diberikan kewajiban untuk misalkan membersihkan lingkungan. Nah, itu hal yang sepele. Cara untuk menyapu, nah itu adalah pengetahuan, harus didasari. Nah, dari pengetahuan itu jadilah ilmu. Oke, jangan terlalu panjang untuk membahas tentang ilmu pengetahuannya, karena itu sifatnya umum dan luas. Kita lebih mengkerucut, ya, yang berhubungan dengan Islam. Oke, di sini di bagian A ada renungkanlah wahai golongan jin dan manusia jika kamu sanggup menembus langit, atau jika di sini di halaman 77 sini Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai golongan jin dan manusia jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, ya. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 55, ya. Surat ke-33. Surat ke-55, ya, ayat ke-33. Di situ dikatakan bahwa
silakan wahai manusia, jin dan manusia, tembuslah kalau sanggup. Jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, silakan tembuslah, ya. Kamu tidak akan mampu, kata Allah itu, kamu tidak akan mampu untuk menembus langit dan bumi itu kecuali atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi di sini pembelajarannya untuk kita semuanya, bahwasanya di sini menguatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan langit ini semuanya tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal sesuatu yang terpisah dari yang Maha Penciptanya. Silakan kamu itu tembus tulang. Itu tidak akan tertembus kecuali atas izin dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan di sini bukan kekuatan begini, tapi kekuatan di situ adalah bahwa di situ menandakan bahwa Allah itu maha kuasa, maha besar kekuasaannya. Baik langit maupun bumi, penjurunya tidak ada sedikit pun sekat yang memutuskan antara manusia, bumi dan langit. Itu dengan Allah tidak ada sekat pemutus, ya. Makanya ada perkataan, aku alhamdulillah, misalkan aku bisa membuat mainan misalkan. Kata aku itu, awas, hati-hati. Hakikatnya itu dari Allah. Aku bisa membuat sesuatu ini menjadi, lingkungan ini menjadi indah. Bukan aku kata itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata-kata itu awas. Ingat, hati-hati dalam berkata. Keakuan itu adalah hal yang membuat diri kita angkuh, ya, dan melepaskan diri kita dari kepengurusan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Maha Pencipta. Ingat, bawalah segala sesuatu urusan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asmanya Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, ikut sertakan. Makanya para alim dan ulama di awal semua kitab-kitabnya pasti diawali dengan bismillah, alhamdulillah. Di situ ditandakan bahwa segala urusannya yang ditulis di dalam kitabnya itu ada hubungannya atau ada ketahuidiriannya tentang bahwa dirinya mampu membuat itu bukan karena dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, kita lanjutkan dulu dalam hubungan dahulu tidak terbayangkan bahwa manusia bisa sampai ke bulan. Namun pada masa sekarang berita manusia pergi ke bulan sudah biasa. Di sini, ya. Kita dengar, pernahkah kalian membaca sejarah tentang Columbus, seorang yang pernah mengarungi bumi ini, lalu membuat kesimpulan bahwa bumi ini bulat. Bila dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, kamu tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan kelebihan apa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tentu kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi adalah kekuatan akal, ya. Nah, kekuatan akal bukan berarti akal itu sendiri, ya, yang membuatnya, tapi akal yang diberikan oleh Maha Pencipta kepada manusia untuk menembus langit, bumi. Untuk itu bisa oleh manusia atas izin Allah melalui akalnya, ya. Berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan. Untuk menemukan ilmu pengetahuan itu dengan akal kita, ya. Akhirnya manusia dengan ilmu pengetahuan dan karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi. Bukankah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah? Ya, buktikan. Oke. Tuh, ya, untuk mengawali, ya, tuh. Mudah-mudahan bisa direnungkan, ya. Nah, di
halaman selanjutnya, nanti berikutnya itu mari membaca Al-Quran. Nah, ini lebih kepada tajwid ya untuk kedepannya. Ini untuk pembuka saja ya, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Adapun tugas yang harus diselesaikan oleh kelas 7 ya, yang diantaranya adalah yang pertama ya, silakan buat pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Apa yang semuanya ketahui silakan boleh, referensinya boleh melihat internet, boleh menanyakan kepada orang yang pintar atau kepada ustadz-ustadznya atau kepada orang tua ataupun apapun ya. Pokoknya tokoh-tokoh yang dianggap menjadi guru secara agama di lingkungan masing-masing, boleh menanyakan kepada orang tua ataupun kepada ustadz atau para kiai. Silakan semuanya buat sebuah pertanyaan berikut jawabannya mengenai tentang ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu ya? Nah, apa itu ilmu ya? Silakan tanyakan dan berikut berikan jawabannya. Silakan ditulis ya, nanti dikirimin ke Bapak. Yang kedua, pengetahuan ya, pengetahuan ya, silakan 2 itu saja cukup, tidak terlalu banyak dan mudah-mudahan bisa dipahami dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.